Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Rowi Sidik di channel Rowi Sidik sendiri tentunya. Dan kali ini kita akan kembali membahas mengenai saham yang akan berpotensi. Tapi pertama-tama sebelum kita membahas saham yang sedang berpotensi, kita membahas dulu saham yang saham yang sedang ngegas, yang gas banter nih, yang gas full, yaitu ada PKS ya. Pegas sedang ngegas ya. Oke, di sini 2 hari berturut-turut ini hijaunya tebel ya, sangat tebel. Ini sepertinya yang sedang rame juga diperbincangkan sana sini oleh investor ya, karena sempat beberapa hari kemarin itu ada seperti kayak semacam survei mengenai kinerja saham tersebut, begitulah ya, kinerja saham. Lalu kemudian PGAS itu salah satu yang disebutkan oleh si survei itu, PGAS itu salah satu saham yang jangka panjangnya itu akan bagus seperti itu ya. Tapi saya lupa mengenai alasannya kenapa, tapi itu pihak survei itu kalau menurut saya pihak survei itu juga pihak yang surveinya gede ya, bukan survei yang kecil atau abal-abal itu ya. Intinya hasil surveinya itu bisa valid lah, bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Jadi yang disebutkan oleh pihak survei itu, PGAS itu adalah saham yang salah satu yang jangka panjangnya itu masih bisa oke lah seperti itu ya. Jadi mungkin dari sentimen itu juga beberapa hari terakhir atau dari semenjak 28 April ya, sebelum libur panjang Lebaran, di sini masih uptrend terus ya, positif trennya seperti itu ya, hingga pada akhirnya tanggal 24 Mei sama 25 Mei kemarin sama hari ini itu hijau tebel ya. Hari ini hari libur ya, jadi marketnya tutup ya, yaitu tanggal 26 sama 24 sama 25 kemarin itu hijaunya lumayan tebel. Jadi saya akan mengulas sedikit ya. Kita cek dulu untuk fundamentalnya, karena ini yang sedang rame nih teman-teman ya. Nah, di sini disebutkan juga nantinya tanggal 27 Mei besok, hari Jumat ya. Hari Jumat itu ada RUPS ya, yang akan dilaksanakan besok. Ini RUPS tahunan. Biasanya sih di sini kita lihat persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, penetapan penggunaan laba bersih yang nantinya akan dibuat untuk dana dividen ya, seperti itu. Jadi teman-teman, sebentar lagi kemungkinan PGAS juga akan menggelontorkan atau membagikan dividen. Saya baca-baca dari artikel sih, sudah ada yang menyebutkan total nilai penggunaan total nilai yang akan dibagikan dalam bentuk dividen oleh PGAS ya. Cuman saya belum menemukan artikel asli atau artikel yang valid dari PGAS sendiri ya, karena di sini juga baru akan melakukan RUPS ya. Jadi setelah RUPS pasti ada semacam keputusan seperti itu ya, dividennya berapa dan lain sebagainya. Oke, ini disebutkan penetapan sentimen dan lain-lain ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Oke, lalu kemudian fundamentalnya di sini juga sudah masih oke ya. Net profitnya bertumbuh ya, betul, net profitnya bertumbuh. PBV-nya juga masih under 1, kemudian ROA-nya juga bertumbuh, ROE-nya bertumbuh. Jadi overall
fundamentalnya bagus, sebentar lagi juga RUPS dan akan melakukan dividen. Itu kemungkinan sentimen dari pihak luar yang membuat harga saham PKS ngegas ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, ini kemungkinan kemungkinan masih akan ngegas karena bentar lagi atau besok ya, besok sedang akan mau mengalami atau melakukan rapat umum ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau mau masuk mungkin tunggu momennya dulu saja, tunggu momennya dulu, jangan tergesa-gesa juga, karena di sini dilihat juga hari ini atau hari kemarin tanggal 25 Mei itu menyentuh di all time high ya, harga tertinggi sepanjang waktu, sepanjang masa lah ya, istilahnya seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman hati-hati ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu saham yang berpotensi ya, saham yang berpotensi. Di sini saya ada BTPS. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dulu BTPS. Kenapa kok saya bisa bilang BTPS? Karena sudah berbulan-bulan lamanya dia downtrend dan tidak ada tidak ada kabar buruk apapun, dan ya mungkin ini waktunya memang downtrend ya, selama beberapa bulan ini, dan seharusnya ini tinggal nunggu momen saja teman-teman ya, tinggal nunggu momen dia akan mantul seperti itu, dia akan break up seperti itu ya. Dia tunggu momen, dia akan mantul untuk positif trend ya, atau uptrend seperti itu ya. Karena dari bulan November tahun lalu ya, dia selalu mengalami penurunan, walaupun sedikit ada naik tapi masih dibilang downtrend ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa masuk, nyicil, tunggu momennya saja. Tapi kita lihat dulu untuk fundamentalnya ya. Kita lihat dulu untuk fundamentalnya BTPS. Oke. BTPS. Oke, untuk 3M 2022-nya sudah update ya. Di sini net profitnya naik tuh. Net profitnya naik, PBV-nya juga kalau dibanding 3M 2021 ini lebih diskon lagi ya teman-teman ya, karena ini menurun ya, bisa dibilang diskon. Lalu kemudian ROA-nya juga stagnan, untuk ROA-nya turun, tapi untuk overall tidak ada apa-apa, sentimen dari luar pun juga tidak ada kabar buruk ya. Kalau menurut saya ini sudah seharusnya nunggu momennya saja, teman-teman tinggal nunggu nyicil seperti itu ya. Oke, yang kedua di sini ada Java ya teman-teman ya. Ada Java di sini, ada Java. Nah, di sini juga Java tidak ada sentimen apa-apa, tidak ada kabar buruk apa-apa, seperti itu ya. Jadi tinggal nunggu momennya saja. Dia untuk mantul, dia tunggu untuk menemukan momennya untuk naik seperti itu ya. Karena kita tahu sendiri Java masih the king of ayam-ayaman ya, the king of ayam-ayaman Java itu. Karena kalau menurut saya masih dipegang oleh Java, walaupun ada saham atau emiten lain selain Java ya, tapi Java masih banyak di pasaran seperti itu ya, masih banyak banget distribusi untuk produk-produknya seperti sosis, nugget dan lain-lain ya, masih banyak. Jadi tidak ada atau masih tunggu momennya saja untuk naik, seperti Indosat kemarin ya. Indosat kemarin nunggu momen, setelah menemukan atau mendapatkan momen yang bagus, dia langsung terbang seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat. Walaupun setelah itu dia turun, tapi
teman-teman yang sudah ngambil entah di bawah sini, entah di sini, dia bisa lumayan cuan gede ya. Lumayan cuan ini enggak lumayan lagi, ini sangat-sangat gede ya cuannya ya. Kalaupun dia melepas di sini pun juga masih terbilang cukup cuan lumayan gede, apalagi pas di pucuk sini ya. Apalagi dia pas pinter membaca situasi ya, pasti dia bisa menjual atau take profit di sini ya, seperti itu ya. Untuk Java seperti itu, tinggal tunggu momennya saja kalau menurut saya. Tapi kita lihat untuk fundamentalnya dulu. Untuk fundamentalnya di sini 3M 2022-nya sudah rilis. Kita lihat untuk net profitnya dia turun, tidak apa-apa. Turunnya tidak sangat longsor, tidak. Bahkan masih di atas 2019 ya, setahun-tahun lalu lah, sebelum tahun 2021 lah, 2021 lah ya. 2021 masih di bawah untuk net profit 3M 2022 sekarang ya, terbilang masih cukup oke. Untuk PBV-nya juga masih diskon, apalagi kalau kita bandingkan dengan 3M 2021 ya yang lalu. Nah, di sini ini masih lebih murah kalau untuk sekarang ya. Untuk ROE-nya juga turunnya tidak drastis. Untuk ROE-nya juga turun tidak drastis. Jadi kalau menurut saya di sini Java masih terbilang oke, fundamentalnya masih bagus, walaupun agak sedikit menurun, tapi itu kalau menurut saya tidak masalah ya. Yang penting tidak turun drastis atau tidak turun pol, dan yang terpenting sentimen dari luar pun tidak ada kabar buruk apapun ya, entah direksinya terkena kasus korupsi, atau entah penemuan barang atau yang produksi dari Java ini ketemu atau barangnya itu ditemukan ada yang rusak atau mengandung apa-apa, itu tidak ada ya. Jadi ini kalau menurut saya selama itu belum ada, ini masih oke, seperti itu ya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Bisa di like, share, dan subscribe dulu teman-teman ya. Bisa tonton juga video saya sebelumnya.